Potensi emas timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Tim kepelatihan Patrick Kluivert resmi merilis daftar pemain untuk pemusatan latihan jelang laga penting kontra Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. They're very strong. If you've seen the Kejutan dan harapan baru di skuad Garuda jelang laga kontra Cina. Dari daftar nama pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk mengikuti pemusatan latihan jelang laga penting melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, satu nama muncul sebagai kejutan yang membangkitkan semangat sekaligus rasa bangga dari publik sepak bola Indonesia. Nama itu adalah Stefano Lillipali. Sebelum kita bahas, terlebih dulu, silahkan Anda tekan tombol like dan subscribe channel Yeterial ini, agar Anda tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Timnas Indonesia, dengan berbagai ulasan berita yang tajam dan akurat dari sumber yang kredibel di video berikutnya. Jika sudah tekan tombol like dan subscribe, kami ucapkan terima kasih. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita akurat selengkapnya yang sudah kami rangkum. Potensi emas timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Tim kepelatihan Patrick Kluivert resmi merilis daftar pemain untuk pemusatan latihan jelang laga penting kontra Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. TC akan berlangsung di Bali, dan dari daftar ini, potensi luar biasa setiap nama menunjukkan Indonesia tengah memasuki era emas sepak bola. Di posisi penjaga gawang, Maarten Paes adalah nama utama. Penjaga gawang FC Dallas ini dikenal refleks cepat dan distribusi bola tajam. Namun, ia absen lawan Cina akibat akumulasi kartu. Sebagai pengganti, hadir Emil Audero yang memiliki pengalaman Serie A bersama Inter Milan. Ia dikenal tenang, dewasa, dan punya insting luar biasa membaca arah bola. Lalu ada Hernando Ari, kiper muda paling konsisten di Liga 1, cepat dalam penyelamatan 1 lawan 1. Nadeo Argawinata masih jadi opsi solid dengan pengalaman laga internasionalnya. Dan Reza Arya, kiper dengan jam terbang tinggi di klub dan penyelamatan akrobatik yang sering jadi penentu. Lini belakang Indonesia sangat menjanjikan. Justin Hubner membawa kekuatan fisik dan ketenangan dalam duel. Miss Hilgers menjadi aset besar. Statistik menunjukkan ia hampir tak pernah kalah dalam duel 1 lawan 1. Membaca arah bola, menutup ruang, dan distribusi rapi menjadikannya nyaris bek kanan sempurna. Jay Itzes saat ini diincar klub-klub besar Serie A. Kualitasnya terlihat dari visi permainan dan kemampuan menahan tekanan di level tinggi. Jordi Amat jadi mentor di lapangan. Pengalamannya menghadapi Ronaldo dan Messi di La Liga membuatnya bek tangguh dan sosok pemimpin. Rizky Ridho menunjukkan perkembangan pesat, disiplin, tajam membaca situasi, dan semakin matang dalam duel udara. Di tengah, Indonesia punya kombinasi kreatif dan tangguh. Tom Hai adalah playmaker sejati. Umpan-umpannya terukur, presisi, dan menjadi jantung transisi serangan Indonesia. Ricky Kambuaya punya kekuatan fisik dan keberanian menusuk dari lini kedua. Marcelino Ferdinand, gelandang muda berbakat yang bisa jadi pembeda dengan dribblenya yang efektif dan finishing tajam. Ivar Jenner, gelandang bertahan yang solid dan pintar membaca arah serangan lawan. Joey Pelupesi, pemain dengan jam terbang tinggi di Belanda, membawa ketenangan dan keseimbangan. Nathan Joe Aon punya keunggulan duel dan bisa menjadi pemutus serangan lawan dengan gaya modern box-to-box. Yakob Sayuri adalah motor serangan cepat. Kecepatannya kerap membuka ruang lawan. Kevin Dix fleksibel dan kuat dalam bertahan serta menyerang, menjadikannya opsi sangat berharga. Sandy Walsh punya pengalaman Eropa, stamina luar biasa, dan duel udara kuat. Eliano Reinders adalah prospek masa depan, cepat, penuh energi, dan punya umpan silang akurat. Asnawi Mangkualam, simbol determinasi dan semangat juang, selalu memberi intensitas tinggi di sisi kanan, sayap kiri. Shane Patinama adalah bek kiri modern, agresif dan tajam dalam overlap. Yen Sayuri punya kecepatan dan keberanian menusuk ke kotak penalti. Pratama Arhan tetap andalan bola mati dan lemparan jauhnya. Calvin Verdong adalah andalan di sisi kiri, dijuluki robot tanpa lelah karena stamina dan konsistensinya yang tak pernah turun sepanjang laga. Dean James, pemain baru yang siap membawa dimensi segar lewat kreativitas dan kecepatan. Di lini depan, variasi opsi membuat Indonesia punya kedalaman skuad mematikan. Septian David, kreator serangan dengan visi luar biasa. Ramadan Sananta, striker murni yang tajam di kotak penalti dan punya finishing klinis. Stefano Lillipali, gelandang serang senior dengan ketenangan dan akurasi umpan menusuk.
Ole Romeni, striker yang bermain di Eropa, membawa keunggulan positioning dan teknik. Rafael Struijk, penyerang cepat yang bisa bermain melebar atau sebagai target man. Eji Maulana Fikri, andalan lama yang kembali menemukan performa terbaik, berani duel dan punya penyelesaian yang meningkat. Kesimpulan, dari 36 pemain yang dipanggil, hanya 23 yang akan dibawa ke laga resmi. Artinya, setiap pemain akan bersaing menunjukkan kualitas terbaiknya. Namun satu hal jelas, Indonesia kini memiliki kedalaman skuad, kecepatan, kecerdasan taktik, dan pengalaman internasional yang jauh lebih baik dari generasi sebelumnya. Dengan kombinasi talenta lokal dan diaspora, ditambah tangan dingin Patrick Kluivert, timnas Indonesia sedang berada di jalur yang benar menuju masa depan yang jauh lebih cerah. Kejutan dan harapan baru di skuad Garuda jelang laga kontra Cina. Dari daftar nama pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk mengikuti pemusatan latihan jelang laga penting melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, satu nama muncul sebagai kejutan yang membangkitkan semangat sekaligus rasa bangga dari publik sepak bola Indonesia. Nama itu adalah Stefano Lillipali. Ya, Stefano Lillipali. Sebuah nama yang dulu sangat akrab di telinga pencinta timnas, namun belakangan seperti menghilang dari radar skuad Garuda. Bertahun-tahun tak pernah lagi mengenakan seragam merah putih di level internasional. Bukan karena kualitas yang menurun, tapi karena berbagai alasan yang kerap tak bisa diterima oleh logika pecinta bola tanah air. Mulai dari alasan pelatih sebelumnya yang lebih memilih pemain muda, faktor usia yang dianggap sudah tak ideal, hingga ketahanan fisik yang terus dipertanyakan. Semua itu seolah menjadi tembok tebal yang memisahkan Lillipali dari panggilan timnas. Namun kini, di era baru di bawah kendali pelatih Patrick Kluivert, semua penilaian itu tampaknya tidak lagi relevan. Kluivert datang dengan cara pandang baru, objektif, rasional, dan tidak memihak. Ia bukan pelatih yang terjebak pada pola pikir lama. Baginya sepak bola adalah tentang kualitas. Siapapun yang punya kemampuan layak diberi kesempatan. Tak peduli usia, tak peduli masa lalu, yang dinilai adalah performa hari ini. Dan inilah bukti nyata dari filosofi tersebut. Lillipali, pemain yang selama ini hanya bisa membuktikan kualitasnya di level klub, akhirnya kembali dipercaya untuk membela negara. Sebuah keputusan yang tidak hanya bijak, tapi juga menginspirasi. Karena pada akhirnya, kesempatan akan datang kepada siapapun yang pantas, asal pelatih punya keberanian untuk melihat lebih dalam. Lillipali adalah sosok serba bisa. Ia bisa bermain sebagai gelandang serang, bisa menjadi sayap, bahkan bisa menjadi second striker. Ia adalah tipe pemain yang fleksibel, kreatif, dan penuh pengalaman. Kecepatannya memang mungkin tak seperti dulu, tapi visinya, pengalamannya, dan kecerdasannya bermain adalah hal yang tak bisa dibeli dengan usia muda. Ia bisa jadi pemain pembeda di babak kedua. Ia bisa jadi senjata rahasia yang membawa energi positif saat tim butuh dorongan tambahan. Ia kembali bukan karena belas kasihan, tapi karena memang pantas. Hal ini menunjukkan satu hal penting. Pelatih yang hebat adalah mereka yang mampu melihat potensi bukan hanya dari angka usia atau statistik kosong, tapi dari apa yang bisa ditawarkan oleh pemain dalam momen-momen penting. Contoh lainnya bisa kita lihat pada Tom Hay. Secara statistik, Hay hanya mampu bermain maksimal selama 65 menit. Tapi selama 65 menit itu, ia adalah gelandang dengan kualitas yang nyaris sempurna. Ia mampu mengatur ritme permainan dari lini tengah, membalikan serangan dengan cepat. Dan yang lebih mengagumkan, ia mencatatkan akurasi umpan hingga seminimal 8%. Ya, seminimal 8%. Itu bukan angka biasa, itu angka elit. Tapi apakah statistik itu cukup? Tidak, karena tantangannya justru terletak pada bagaimana pelatih mampu memaksimalkan peran Hay dalam waktu yang terbatas itu. Disinilah letak kecerdikan seorang Patrick Kluivert. Ia paham bahwa tak semua pemain bisa tampil selama 90 menit, tapi kualitas dalam waktu tertentu bisa lebih berharga daripada kuantitas tanpa efektivitas. Maka, dengan manajemen waktu yang tepat, Hay tetap bisa jadi pemain kunci. Begitu pula dengan Joey Pelupessy. Usianya sudah 32 tahun, namun ia masih punya visi bermain yang luar biasa. Ia bukan tipe pemain yang suka bermain atraktif atau heboh, tapi sentuhan simpelnya, passing cepatnya, seringkali mampu membuka ruang dan menciptakan peluang berbahaya. Ia bermain simple tapi sangat efisien dan mematikan. Pemain seperti ini adalah aset. Dan Pelupessy adalah contoh bagaimana usia bukan penghalang jika kualitas tetap terjaga. Dan kini, Stefano Lillipali masuk dalam kategori yang sama.
Ia adalah pemain yang pernah jadi motor serangan timnas, yang dengan satu gerakan atau satu umpan bisa membuka jalan menuju kemenangan. Di usia 35 tahun, mungkin ia tak secepat dulu, tapi ia lebih matang, lebih dewasa, dan lebih siap dalam mengambil keputusan di lapangan. Ia punya peran penting. Bisa jadi sebagai starter, bisa jadi pemain pengganti. Tapi yang jelas, ia bukan hanya sekadar pengisi bangku cadangan. Ia adalah bagian dari strategi besar Kluivert, dan antusiasme publik pun tak bisa dibendung. Nama Lili Pali membawa gelombang semangat baru, terutama bagi penggemar lama yang selalu menantikan kembalinya pemain ini. Ini bukan soal nostalgia, ini soal harapan yang kembali tumbuh. Bahwa pemain yang bekerja keras tetap akan mendapat tempat. Bahwa tak ada yang sia-sia dalam berjuang, selama ada pelatih yang jujur dan terbuka. Selain Lili Pali, satu nama lagi yang jadi bahan perbincangan publik adalah Elkan Bagot. Bek jangkung yang sebelumnya diprediksi akan ikut TC di Bali, ternyata tidak tercantum dalam daftar. Ini membuat banyak pihak bertanya-tanya. Apakah ada cedera? Apakah ada strategi khusus? Atau apakah Elkan tengah disiapkan sebagai kejutan? Bisa jadi, Kluivert memang sedang menyimpan satu kartu as. Dalam sepak bola, ada banyak strategi yang tak selalu diumumkan ke publik. Kadang pemain disiapkan di tempat berbeda untuk diselipkan dalam momen yang paling menentukan. Apakah Elkan termasuk dalam rencana besar itu? Kita belum tahu pasti. Tapi dalam sepak bola segalanya mungkin. Dan Patrick Kluivert adalah sosok pelatih yang menyukai kejutan-kejutan tak terduga. Yang jelas, dengan dipanggilnya nama-nama seperti Stefano Lillipali, Joey Pelupessy, dan tetap diberikannya kepercayaan pada pemain-pemain seperti Tom Hay, kita melihat sebuah pola baru dalam skuad Garuda. Pola yang dibangun di atas prinsip objektivitas, fleksibilitas, dan keberanian mengambil keputusan. Ini bukan soal sekadar mengganti pelatih. Ini adalah soal membangun ulang filosofi permainan. Dan sekarang, dengan sisa waktu yang ada jelang laga melawan China, kita sebagai pendukung hanya bisa berharap dan doakan. Semoga para pemain yang dipilih benar-benar dalam kondisi terbaik. Semoga chemistry antar pemain cepat terbentuk. Dan semoga semangat baru ini bisa menjadi kekuatan yang membawa Indonesia meraih hasil terbaik. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.